Ya, Bapak Ibu semua, berikut adalah tampilan halaman utama dari Rumah Pendidikan yang rencananya nanti akan kita dirilis pada tanggal 21 Januari oleh Pak Menteri. Di dalam Rumah Pendidikan ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudhistira dan juga Pak Agus, terdapat di sini kita mengakomodir 8 stakeholder terkait dengan pendidikan, yaitu pertama ada ruang guru dan tenaga pendidikan, kemudian yang kedua ada ruang murid, kemudian ada ruang sekolah, keempat ada ruang bahasa, kelima kita mengakomodir untuk ruang pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian yang keenam ada ruang mitra. Di sini kita akan mengakomodir segala fitur dan inovasi yang bisa dikolaborasikan dengan mitra. Kemudian yang ketujuh ada ruang publik dan yang terakhir adalah ruang orang tua. Pada tampilan halaman utama ini, jika bisa dilihat di atasnya kita menggunakan ada fitur pencarian yang nantinya bisa memudahkan para pengguna, baik itu Bapak Ibu ataupun murid-murid, untuk mencari layanan yang terdapat di dalam rumah pendidikan. Nah, mungkin kita akan coba buka satu-satu dari masing-masing ruang. Mungkin boleh ke ruang GTK terlebih dahulu. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Agus, di dalam ruang GTK ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan inovasi dalam PMM ke dalam ruang GTK. Dan di sini tampilannya kita membagi per masing-masing fitur. Jika Bapak Ibu lihat, pertama di sini kita bisa mengakses pengelolaan kinerja. Mungkin boleh dicoba diakses. Nah, ketika diklik, nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan mengakses pengelolaan kinerja, cukup sign in di dalam fitur di dalam pengelolaan kinerja. Mungkin back lagi, Mas. Nah, selanjutnya di bawah kalau dilihat ini ada 3 fitur utama di dalam GTK, yaitu di dalam PMM, yaitu pertama refleksi kompetensi, pelatihan mandiri, dan juga portal pembelajaran LMS. Nah, di dalam fitur-fitur ini boleh dicek, boleh diklik, Mas. Bagi Bapak Ibu yang sebagai guru gitu ya, ketika ingin mengakses PMM ini, diwajibkan untuk sign in akun belajar ID yang untuk guru. Jika nanti bagi user yang tidak memiliki akun guru, mereka tidak dapat mengakses fitur ini, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam fitur ini tampilannya hampir sama dengan yang ada di dalam PMM, jadi tidak ada perubahan terkait fitur-fitur yang di dalam PMM, seperti itu. Oke, back lagi, kemudian back. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di ruang murid. Nah, di dalam ruang murid saat ini baru terdapat 2 fitur utama yang sudah kita berhasil integrasikan. Yang pertama adalah sumber belajar, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Sumber belajar adalah pengembangan dari rumah belajar yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin dari dulu. Mungkin boleh dibuka, Mas. Ya, di sumber belajar ini nantinya ini adalah akan menjadi konten pembelajaran bagi murid-murid yang bisa diakses tanpa sign in. Jadi murid-murid di sini bisa mencari konten-konten yang sudah dibuat oleh Pusdatin dan nantinya kita akan kembangkan lebih lanjut, baik itu nanti konten video, artikel, game edukasi, ataupun kelas maya. Mungkin kita coba yang video. Boleh diklik lagi, Mas, videonya. Nah, nantinya para peserta bisa menonton konten-konten yang sudah kita sediakan di dalam rumah pendidikan. Seperti ini. Oke, boleh kembali lagi, Mas. Nah, di dalam sumber belajar ini juga kita sudah menyiapkan filter dan juga pencarian yang harapannya nanti bisa memudahkan para murid untuk mencari konten, baik itu berdasarkan jenjang pendidikan ataupun jenjang berdasarkan tipe-tipe konten. Misalnya kita coba game edukasi, filternya terapkan. Nah, di sini nantinya seluruh konten-konten yang berupa game edukasi akan dapat diakses oleh pengguna, seperti itu. Oke, kembali lagi Mas Rizky. Ya, selanjutnya di dalam ruang sekolah. Di dalam ruang sekolah ini ada 5 fitur yang sudah diintegrasikan. Pertama yaitu profil sekolah, yaitu kita mengintegrasikan website sekolah kita yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin. Kemudian ada rapor satuan pendidikan, kemudian rencana kegiatan belajar sekolah, bantuan operasional dan juga pendidikan. Mungkin boleh dicoba yang rapor satuan pendidikan, Mas.
Oke, di dalam rapor satuan pendidikan ini, seperti yang kita ketahui ketika kita ingin mengakses data-data di dalam rapor satuan pendidikan, dibutuhkan akses belajar ID. Jadi nantinya, para user yang tidak memiliki akun belajar ID, mereka cuma bisa melihat halaman utama, tetapi belum bisa melihat datanya. Ketika mereka ingin mendapatkan data terkait laporan pendidikan, mereka harus memiliki akun belajar ID yang terverifikasi, baik itu guru ataupun sekolah, seperti itu. Mungkin kembali lagi Mas Rizky. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah ruang bahasa. Di ruang bahasa ini kita sudah mengintegrasikan 4 fitur utama dari ruang bahasa, yaitu pertama Kamus Bahasa, yaitu KBBI, yang kedua Ahli Bahasa, ketiga layanan UKBI, dan keempat adalah BIPA Daring. Mungkin bisa coba di Kamus Bahasa, Mas Rizky. Ya, ketika kita mengakses kamus bahasa, nantinya para user bisa mencari kata-kata atau definisi dari kata-kata yang ingin dicari di dalam KBBI, seperti itu. Kembali lagi. Oke, selanjutnya adalah ruang pemerintah. Nah, di dalam ruang pemerintah saat ini yang sudah terintegrasi baru 2 layanan, Bapak Ibu, yaitu pertama neraca pendidikan daerah. Dan ini di sini kita bisa mencari neraca pendidikan berdasarkan provinsi ataupun kota di dalam filter. Dan nanti ini datanya kita mengambil dari website neraca pendidikan daerah. Kembali lagi. Oke. Dan juga akun pendidikan yang bisa diakses dari Belajar ID dari masing-masing pemerintah daerah. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang di ruang mitra. Nah, di ruang mitra saat ini fitur yang sudah terintegrasi adalah Mitra Barjas Pendidikan. Mungkin boleh dicoba, diklik. Nah, di dalam fitur Mitra Barjas ini kita mengintegrasikan website Siplah yang nantinya bisa diakses oleh mitra-mitra di dalam Barjas Pendidikan, seperti itu. Kembali lagi Mas Yan. Oke, kembali lagi ke ruang publik. Nah, di dalam ruang publik, di sini terdapat ada 4 fitur yang sudah terintegrasi, yaitu pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, dan juga kursus digital. Mungkin kita coba yang pusat perbukuan. Ya, nantinya di sini kita mengintegrasikan pusat perbukuan yang dimiliki oleh Kemendikbudrismen dan nantinya para user bisa mengakses atau mencari buku-buku yang terdapat di dalam website ini. Mungkin bisa scroll down sedikit. Oke, dan ini data-data yang ada dalam pusat perbukuan. Kembali lagi. Oke, kembali lagi Mas. Dan yang terakhir, ini adalah ruang orang tua. Di ruang orang tua di saat ini yang sudah terintegrasi adalah laporan aspirasi dan nantinya akan ada 3 fitur yang akan kita kembangkan, yaitu panduan pendampingan, dukungan belajar, dan juga konsultasi pendidikan. Ketika kita klik laporan aspirasi, nantinya para user akan diarahkan ke website ULT Kemendikbudrismen. Dan nantinya harapannya para orang tua bisa menyampaikan aspirasinya kepada ULT, seperti itu. Oke, kembali ke halaman utama kembali, Mas. Nah, seperti yang disampaikan di awal, di halaman utama dari Rumah Pendidikan ada fitur filter pencarian. Nantinya kita para user bisa mencari keyword atau kata kunci terkait fitur-fitur yang ingin diakses dengan cepat. Misalnya ketika kita tulis belajar, nah nantinya seluruh fitur-fitur yang berhubungan dengan kata kunci belajar itu bisa diakses. Misalnya kita klik sumber belajar. Nah, nantinya para user akan bisa akses langsung ke fitur sumber belajar yang ada di dalam fitur tanpa harus mengakses ke dalam masing-masing ruang. Oke, kembali lagi Mas Yan ke halaman utama. Oke. Nah, selain kita mengintegrasikan terkait fitur-fitur yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin,
Saat ini kita juga sudah mengintegrasikan CMS berupa informasi ataupun berita yang nantinya akan kita sampaikan kepada user-user pendidikan. Baik itu berupa artikel yang nantinya bisa kita push notifikasi kepada seluruh user. Contohnya seperti ini, ada peluncuran 3 inisiatif penting untuk meningkatkan pengembangan anak usia dini. Dan nantinya user juga bisa melihat seluruh artikel ketika kita klik lihat semua, seluruh artikel yang sudah dipublikasi oleh Pusdatin ke dalam rumah pendidikan. Seperti itu. Oke, kembali lagi. Nah, jika kita lihat di bawah rumah pendidikan ada tampilan home, pencarian tadi seperti yang pencarian di atas, di bawah juga ada notifikasi. Nantinya di sini adalah list dari berita-berita yang akan di-push notif oleh admin dari pengelola rumah pendidikan, dan yang terakhir adalah akun. Nah, di rumah pendidikan saat ini kita sudah menyediakan sebuah akses untuk akun yang nantinya akan terintegrasi dengan Google dan juga Apple ID. Dan pada tahap awal ini, saat ini akun rumah pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi secara SSO dengan akun Belajar ID. Tetapi nanti dalam pengembangan selanjutnya kita akan melakukan integrasi sehingga para user yang sudah sign in di dalam rumah pendidikan tidak perlu lagi sign in di dalam masing-masing fitur. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Pak Toto. Jika ada pertanyaan, mungkin kita lebih banyak berdiskusi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reddy yang telah menyampaikan